Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadira Tiur dengan NIM 24651-2009 dari kelas 4D AM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal dan laporan keuangan. Pertama, di sini ada jurnal penjualan, ini secara kredit ya. Di sini debitnya ada piutang dan kreditnya ada PPN dan penjualan. Setelah kita input semua dari bukti transaksi, kita upload lagi ke buku pembantu. Contoh seperti ini, tanggal 3 PT Budi Kencana, piutangnya di bagian debit. Di sini. Tanggal 3, di bagian debit 660 juta. Setelah di-upload ke buku pembantu, kita rekap lagi, dan ini juga di-linkkan dulu. Semuanya sudah saya link. Setelah itu upload ke buku besar lagi. Selanjutnya ada jurnal pembelian. Di sini juga secara kredit. Di bagian debit ada bahan baku, bahan perekat, bahan bakar atau pelumas, lain-lain. Nah, di kreditnya juga ada utang dagang. Di sini juga akan masuk ke buku pembantu. Dan setelah itu kita upload ke buku pembantu. Contohnya seperti ini, tanggal 11 CV Garuda Emas. Itu CV Garuda Emas. Ini tanggal 11 di bagian kredit 4.290.000. Setelah itu kita rekap lagi dan di-linkkan lagi. Udah saya link semua dan upload lagi ke buku besar. Selanjutnya di sini ada jurnal penerimaan kas. Ini untuk pembayaran piutang dan juga penjualan secara tunai. Di sini debitnya ada kas, potongan penjualan, lain-lain. Di bagian kreditnya ada piutang dagang dan lain-lain juga. Di sini juga akan masuk ke buku pembantu, tapi di sini sebelumnya kan tadi di bagian debit, dan di sini yang penerimaan kas, piutangnya di bagian kredit. Jadi nanti diupload ke buku pembantu. Setelah itu kita rekap lagi, kita linkkan lagi, dan masuk ke buku besar. Oke, selanjutnya ada juga pengeluaran kas. Di sini untuk membayar utang juga, pembayaran. Di sini juga ada utang dagang sama kas. Di sini juga akan masuk ke buku pembantu dan masuk ke buku besar. Kita rekap juga dan kita linkkan juga. Di sini sudah saya linkkan semua. Selanjutnya di sini ada jurnal memorial. Ini jurnal memorial 1 dan jurnal memorial 2. Di sini sudah saya input dari bukti transaksi. Setelah itu juga akan masuk ke buku pembantu dan buku besar. Dan juga di sini rekapannya juga jangan lupa. Di sini sudah di-linkkan semua. Oke, selanjutnya di sini ada jurnal pemakaian bahan baku. Ini juga saya input dari bukti transaksi. Di sini bagian debitnya ada barang dalam proses biaya bahan baku, lain-lain. Di bagian kreditnya ada persediaan bahan baku, persediaan bahan perekat, bahan pelumas, sama suku cadang, dan bahan lain-lain. Setelah itu saya buatkan rekap lagi dan di-linkkan lagi. Di sini juga akan masuk ke buku besar dan buku pembantu. Setelah itu akan masuk ke buku besar juga sama buku pembantu. Selanjutnya di sini ada alokasi atau rekapitulasi. Di sini saya ngambil nominalnya dari buku pembantu bagian biaya-biaya. Nih, jadi di sini sudah saya linkkan. Di sini juga akan menghitung alokasi biayanya menggunakan tabel ini. Ini juga tadi buku pembantu, di sini ada piutang, utang, dan biaya lain-lainnya. Di sini ada buku besar juga, ada kas kecil, ini investasi, cadangan. Selanjutnya di sini ada laporan biaya persiapan. Di sini kita hitung dulu data produksinya.
Di sini ada produk selesai, ditambah sama persediaan produk dalam proses akhir, ditambah sama produk akhir proses. Jadi hasilnya ini 21.200. Setelah kita hitung ini, nanti kita juga ngitung produk ekuivalen dan harga per unit. Hitungan produk ekuivalennya seperti ini. Setelah itu, laporan biaya penyelesaian sudah sama juga seperti laporan biaya persiapan, tapi di sini ngambil harga pokok produk yang diterima dari seksi ini dari laporan biaya persiapan. Sebelumnya juga sama, kita hitung dulu ini. Dari produk selesai, ditransfer 18.800, ditambah sama persediaan produk dalam proses akhir, ditambah sama produk hilang akhir proses. Setelah itu juga kita akan menghitung produk ekuivalennya juga sama harga per unit. Selanjutnya di sini ada neraca lajur. Di sini ada neraca saldo transaksi awal, neraca saldo setelah transaksi, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, rugi laba sama neraca. Di sini saya sudah balance. Di sini labanya itu 2.937.183.619 rupiah. Di sini juga ada rugi laba yang sudah dihitung, sama seperti lajur di sini. Setelah itu ada neraca yang sudah saya lingkar dari neraca lajur. Di sini ada 17.849.907.619 rupiah. Selanjutnya ada jurnal penutup. Ini saya linkkan dari neraca lajur. Sebelumnya yang ini dia posisinya di bagian kredit karena penutup, jadi dibalik jadi debit. Setelah itu habis jurnal penutup ini nanti akunnya upload lagi ke buku besar untuk menutup akun ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.